Selamat datang di pembahasan LKM 3 mengenai biomembran bersama saya Ida Yudesri Anggraini dari Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Menuju pembahasan pertama mengenai mikroskop elektron, di mana yang kita bahas yakni bagaimana cara kerja mikroskop elektron dalam memvisualisasikan biomembran. Cara kerjanya sendiri yaitu menampilkan gambar berdasarkan deteksi elektron baru atau elektron sekunder atau elektron pantul yang muncul dari permukaan sampel saat dipindai dengan sinyal elektron. Elektron sekunder atau elektron pantul yang telah terdeteksi selanjutnya diperkuat sinyalnya, kemudian besar amplitudenya ditampilkan dalam gradien gelap terang pada layar monitor CRT atau cathode ray tube. Di layar CRT inilah gambar struktur objek sudah diperbesar bisa dilihat. Untuk selanjutnya itu konsep biomembran setelah perkembangan zaman. Dengan berkembang dan digunakannya metode kimia setelah morfologi, biomembran dikenal sebagai suatu susunan yang teratur dari molekul-molekul protein, fosfolipid, dan kadang-kadang kolesterol yang tebalnya kira-kira 10 nanometer. Untuk biomembran sendiri dibagi menjadi 3 kategori, yaitu membran plasma, membran sitoplasma, dan membran nukleus. Pembagian kategori ini berdasarkan hubungan geometri dari sel, komposisi kimia, ultrastruktur, serta tingkah laku fisiologi. Untuk selanjutnya, mengenai mekanisme fosforilasi oksidatif, bisa dilihat gambarnya di sebelah kiri, di mana pada gambar itu terdapat mekanisme fosforilasi yang dilihat juga ditandai dengan huruf kapital 1, 2, 3, 4, dan juga ada ATP sintase. Dalam mekanisme fosforilasi ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu dalam matriks mitokondria, setelah penerimaan elektron NAD+ akan bereaksi menjadi NADH dan ion H+, kemudian mendonorkan elektronnya ke rantai transport elektron kompleks 1. Yang kedua, FAD yang berada di dalam rantai transport elektron kompleks 2, FAD akan menerima 2 elektron, kemudian akan bereaksi menjadi FADH2 melalui reaksi redoks. Alur elektron ini merupakan alur eksogenik atau penghasil energi untuk tahap 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan ATP sintase endogenik atau membutuhkan energi. Terus selanjutnya kemiosmotik. Apa sih itu teori kemiosmotik? Teori kemiosmotik berisikan tentang produksi energi seluler yang dilepaskan dari reaksi oksidasi pada substrat pendonor elektron, baik pada respirasi aerobik maupun anaerobik, perlahan akan disimpan dalam bentuk beda potensial protonik sepanjang garis tepi membran tempat terjadinya reaksi tersebut, yang kemudian dapat digunakan oleh ATP sintase untuk menginduksi reaksi fosforilasi terhadap molekul adenosin difosfat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai pergerakan proton dalam membran. Pergerakan proton dalam membran sendiri mirip dengan sirkuit listrik yang menciptakan gradien elektrokimiai yang disebut dengan gaya gerak proton. Gaya gerak proton adalah variasi spasial dari potensial elektrik dan potensial kimiawi yang dipisahkan oleh sebuah membran sel. Untuk perumusan yang diturunkan oleh Peter Dennis mengenai gaya gerak proton ini, yaitu delta P sama dengan delta P min Z. Terus selanjutnya mengenai reaksi molekul pemindah elektron dan proton. Untuk gambar yang ada di sebelah kanan, itu merupakan molekul pemindah elektron, di mana proses transport elektron dalam proses fosforilasi oksidatif menggunakan molekul yang larut dan terikat pada molekul transport. Jadi transport elektronnya membutuhkan molekul pengantar. Untuk selanjutnya kompleks fosforilasi oksidatif. Nah, kompleksnya sendiri terdapat 4 kompleks plus 1 kompleks ATP sintase yang saya sebut sebagai kompleks 5. Pada kompleks 1 ini penyusunnya yaitu NADH atau koenzim Q oksireduktase, gugus prostetik yang melekat pada kompleks. Dan terdapat 25 subunit polipeptida dalam kompleks 1 ini.
Sedangkan pada kompleks 2 penyusunnya itu succinate dehidrogenase atau succinate coenzim Q reduktase. Terdapat kandungan 4 subunit polipeptida di dalamnya. Pada kompleks ketiga penyusunnya sitokrom C atau coenzim Q oksidoreduktase. 9 subunit polipeptida terdapat dalam kompleks ini. Sedangkan kompleks 4 penyusunnya yaitu sitokrom oksidase dengan 13 unit polipeptida. Nah, keempat kompleks ini merupakan kompleks yang bersifat eksogenik atau menghasilkan energi. Energinya akan digunakan pada kompleks kelima. Kompleks kelima ini atau bisa disebut dengan saat ATP sintase ini terdapat 12-14 subunit polipeptida. Selanjutnya yaitu siklus Krebs. Pada siklus Krebs sendiri yang ditanyakan adalah mengenai energi yang dihasilkan. Satu putaran sendiri menghasilkan 1 NADH, 1 FADH, serta 1 ATP. Sedangkan secara keseluruhan, 1 molekul asetil-CoA akan menghasilkan 12 ATP. Tahap fosforilasi yang menghasilkan energi yang tadi kita sebut sebagai tahap eksogenik, yaitu tahap 1 sampai 4. Sedangkan tahap 5 itu endogenik, artinya membutuhkan energi. Nah, untuk penjelasan pada gambar 1 ini merupakan penjelasan mengenai hubungan yang ditunjukkan antara membran sel, phospholipid bilayers, dan liposomal vesicle. Untuk ini merupakan gambar yang terdapat pada salah satu artikel yang mungkin bisa dibaca lebih lanjut artikelnya. Untuk yang kedua itu ada gambar 2 dan ketiga, itu figur 2 atau gambar 2 itu mengenai struktur skematik dari multilaminar liposol. Nah, terdapat senyawa yang polar dan senyawa yang lipopilik atau amfipilik. Sedangkan gambar ketiga itu menjelaskan tentang teknik analisis utama yang dapat diaplikasikan dalam mempelajari interaksi antara obat dengan pembawa obat serta biomembran. Interaksi antar ketiganya itu diantaranya ada kromatografi, radioultraviolet, komputasional, spektroskopi, dan biofisikal teknik. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dibaca di artikel yang nanti akan saya letakkan judulnya. Demikian pembahasan mengenai KM3 tentang biomembran. Sampai jumpa lagi.